Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang Mikrotik Login Page. Video sebelumnya saya telah membuat sebuah video tutorial yang menerangkan bagaimana caranya untuk membuat sebuah login page untuk Mikrotik. Dan ada beberapa komentar yang menanggapi video tersebut. Di video tersebut saya sebenarnya sudah note ya. Di situ bagian deskripsi saya tulis note. Saya anggap bahwa teman-teman sudah memiliki dasar HTML dan CSS, dan saya rasa video itu sudah cukup menjelaskan. Namun ada yang kurang dari video itu, yaitu suara. Jadi pada waktu itu saya membuat tutorial belum menggunakan mikrofon ini, jadi suaranya masih agak menenguk, jadi mungkin kurang jelas. Dan di video kali ini saya akan membuat video lagi yang menjelaskan dari awal mula membuat login page, apa saja yang dibutuhkan, sampai ke proses membuat desain, dan sampai akhirnya kita bisa mengupload ke router Mikrotik. Oke, untuk login page sendiri, saya biasa untuk membuat sebuah login page itu tentunya saya telah metesnya dulu ya. Jadi setelah saya membuat login page itu, saya tentunya tes menggunakan Mikrotiknya langsung. Jadi kalau misalkan teman-teman yang download login page Mikrotik di blog saya telah ngetes file-file yang saya upload di sana menggunakan Mikrotik ini. Ini adalah seri 951 UI2HND. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalkan login page-nya tidak sesuai, tinggal teman-teman sesuaikan dengan Mikrotik. Teman-teman. Lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk bahan dan apa saja yang saya gunakan untuk membuat sebuah login page Mikrotik, saya yang pertama menggunakan text editor, yaitu dari Adobe Dreamweaver. Kenapa saya gunakan Adobe? Karena saya pertama lebih suka dengan background yang berwarna putih. Jadi untuk teks yang berwarna merah, teks yang berwarna hijau itu kelihatan semua. Jadi membuat mata saya itu nyaman. Berbeda ketika saya menggunakan background yang berwarna hitam. Nah, selain Adobe saya juga biasa menggunakan Notepad++. Itu juga backgroundnya berwarna putih. Tapi saya lebih nyaman menggunakan Adobe Dreamweaver. Dan untuk desain dari layoutnya sendiri, saya menggunakan CorelDRAW. Ya, jadi sebelum saya membuat HTML, saya lebih dulu membuat tampilan seperti apa yang akan saya buat. Saya desainnya menggunakan CorelDRAW, bukan Photoshop, karena saya tidak bisa Photoshop. Bukan tidak bisa, tapi tidak mahir. Setelah semua siap, biasanya saya langsung melakukan konversi terhadap HTML dari gambar, lalu saya konversi ke HTML menggunakan Adobe Dreamweaver. Oke, untuk bagaimana cara saya untuk membuat sebuah login page, langsung saja kita lihat video yang satu ini. Saksikan saja videonya sampai selesai. Dan nanti kita akan tes juga langsung di Mikrotik. Oke, ini dia videonya. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah sebuah patokan yang menjadi tujuan kita membuat sebuah login page. Dan di sini saya telah membuat sebuah gambar yang nantinya akan jadi patokan kita dalam membuat login page. Oke, ini dia gambarnya. Terdiri dari satu buah form. Oke, nanti letak persegi yang ini akan berada di tengah-tengah dari browser. Nah, ini adalah desainnya. Di sini terdiri dari 3 elemen yang di dalamnya ya. Jadi ada text box 2 buah dan 1 buah tombol login. Oke, langsung saja kita menuju ke text editor. Silakan buka text editor kalian. Di sini saya menggunakan Adobe Dreamweaver. Oke. Yang pertama-tama yang akan kita buat adalah bagian yang abu-abu yang tadi ya. Bagian abu-abu yang akan kita buat pertama, ini dia. Ini adalah bagian abu-abu yang akan kita buat pertama kali. Dan di sini kita menggunakan ID saja. Div ID, ID-nya terserah kalian, boleh memberi nama apa saja, tapi di sini saya akan beri nama main. Oke, ID main. Di dalam ID main kita akan buat lagi ID. Gunanya untuk membungkus ketiga elemen, dan elemen yang username, password,
kita akan bungkus menggunakan ID lagi. Oke. Di sini kita akan beri nama ID-nya ID login. Kita tulis div ID login. Ya, seperti ini. Setelah itu kita akan buat terlebih dahulu bagian teksnya. Jadi kita akan buat teks ini dan teks ini. Nanti elemennya kita akan buat setelah teks. Oke. Yang pertama kita akan buat teks silahkan login dan gunakan voucher yang kalian punya. Letak teks ini berada di bawah ID main, di atas ID login. Jadi seperti ini. Saya akan gunakan tag center. Center gunanya untuk membuat sebuah elemen berada di tengah-tengah. Saya akan gunakan tag center, kemudian saya akan gunakan seperti ini. Dan katanya adalah silahkan login. Kemudian di bawahnya kita akan berikan kata-kata gunakan voucher yang kalian punya. Oke, tapi jangan lupa kalian kasih BR dulu. Seperti ini. Ini gunanya untuk memberikan enter break. Oke. Di sini juga saya akan kasih tag bold seperti ini. Gunakan voucher yang kalian punya. Gunakan voucher yang kalian sudah punya. Oke, sudah punya. Kalian sudah punya. Sudah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat bagian bawah, yaitu text copyright 2016 copyright your company. Letak ini berada di bawah div dari ID login. Jadi kita akan berikan di sini. Kita akan menggunakan tag center lagi supaya tidak repot. Kalian tinggal copy paste saja. Dan saya akan copy paste yang ini. Sama saya akan gunakan bold juga. Oke, seperti ini. 2016. Nah, untuk memberikan copyright kalian tulis sama dengan bukan sama dengan, tapi kalian tahan shift kemudian n seperti ini. Nah, kemudian kalian tulis copy. Nah, dia akan muncul copy. Ini untuk memberikan copyright tulisan C yang di dalam lingkaran itu. Kemudian your company udahlah nggak apa-apa nih. Oke, sudah selesai teksnya. Kita akan buat elemen dari username, password, dan button login. Nah, kita akan buatnya di dalam ID login di sini. Kita akan buat satu form di sini. Kita tulis form seperti itu. Kemudian form action biarkan saja. Kemudian metodenya bisa dikasih post. Tapi ini opsional ya. Jadi nanti akan kita ganti. Pada dasarnya nanti akan kita ganti di akhir. Oke. Di dalam form kita akan memberikan input. Kita tulis di sini input. Inputnya tipe, kita berikan tipe, mana tipe? Tipenya teks. Karena ini untuk username. Teks. Oke, kita juga berikan placeholder. Placeholder username. Salah. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan berikan input juga untuk passwordnya. Jangan lupa kita beri BR. Tulis lagi input. Tipenya kita berikan tipe password. Kalau teman-teman ingin supaya passwordnya itu tidak terlihat, maka teman-teman perlu menggantinya dengan tipe password. Tapi kalau misalkan teman-teman
ingin teks itu terlihat passwordnya supaya misalkan nanti pelanggannya tidak kebingungan, tinggal ganti tipenya teks. Di sini akan saya berikan password, placeholder berikan clue. Jadi nanti pada text box yaitu ada tulisannya password. Oke, jangan lupa kasih BR lagi. Kemudian enter, dan kita saya memberikan satu buah tombol atau button. Tipenya adalah submit. Jangan lupa beri tipe submit, bukan button. Nah, submit. Value-nya, kita berikan value ini untuk memberikan teks pada button. Adalah login. Value-nya adalah login. Kemudian seperti ini. Kita sekarang bisa save. Nanti kita akan customize. Kita save dulu. Saya menyimpannya di htdocs, kemudian di login wifi kita berikan di sini, bukan CSS. Kita berikan namanya adalah login.html. Oke. Kita akan lihat bagaimana tampilan sebelum kita berikan CSS. Localhost log wifi. Kita akan lihat kok seperti ini. Oh ya, karena tadi bukan indeks HTML. Kita lihat, nah, teksnya masih seperti ini. Teks sudah berada di tengah, tapi untuk text box-nya dia masih berada di samping. Nah, kita akan buat CSS sekarang. Dan untuk membuat CSS di Adobe Dreamweaver, kalian tinggal file, kemudian new, pilih CSS. Oke. Kita perlu ID. Karena tadi kita buat ID ada 2. Yang pertama main dan yang kedua adalah login. Di sini kita tulis ID itu untuk ID seperti ini. ID, kemudian main, kurung kurawal, tutup, kurung kurawal buka, kemudian kurung kurawal tutup. Kemudian login seperti ini. Dan Pak, kita juga akan memberikan style pada teks, silakan login. Kemudian gunakan voucher ini. Lalu pada teks copyright juga kita akan berikan style. Jadi di sini kita perlu memberikan kelas. Kelas misalkan kelas teks. Dan satunya adalah kelas teks. Ini terserah kalian memberi nama kelasnya apa. Kemudian di sini juga kita perlu kelas copy seperti itu. Oh ya, satu lagi, jangan lupa, karena kita akan membuat tampilannya seperti ini, ketiga elemen ini kita juga perlu kelas. Berarti kita di input tadi di sini kita akan berikan kelas juga. Kelas kita berikan kelasnya user. Untuk password juga kelasnya user. User seperti itu. Dan untuk buttonnya kita berikan kelas btn login. Klik save. Kita punya kelas text, hText, kemudian user, button login, dan copy. Kita akan buat kelas. Kelas adalah seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, kurung kurawal buka tutup. Kemudian kelas hText, kelas user,
kelas btn login kelas copy 1 2 3 4 5. Kita lihat apakah ada 5. 1 2 3 4 5. Oke, sudah cukup. Dan yang pertama kita akan buat untuk ID main. Di sini saya akan berikan lebarnya adalah 350 pixel. Untuk lebar kita tulis di sini wide. Berikan 350 pixel. Dan untuk max wide-nya, jadi maksimal wide-nya adalah 150 pixel. Seperti ini. Karena dia berwarna abu-abu, kita perlu memberikan background. Jadi kita tulis di bawahnya background, kita pilih color yang sesuai. Kita cari color yang sesuai. Di sini teman-teman bisa cari color yang teman-teman inginkan. Add seperti itu. Tambahkan. Saya akan save terlebih dahulu ya. Login.css. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya teman-teman perlu mengattach CSS ke dalam sini. Kalau di Adobe Dreamweaver itu gampang, tinggal pilih CSS style, kemudian klik kanan di sini, attach style sheet, cari login.css, atau bisa juga menggunakan link href kemudian login CSS di mana tempat kalian menyimpan CSS-nya. Seperti itu, dan selanjutnya tinggal save. Dan untuk melihat hasilnya, kita akan lihat hasilnya akan seperti ini. Masih berantakan. Kita akan memberikan jarak antara login. Nah, ini ada jarak di sini, kemudian ini juga ada jarak. Di sini ada jarak. Kita akan berikan itu. Kemudian kita akan berikan juga border. Jadi kita tulis di sini di CSS-nya, kita perlu saja ini. Kita akan berikan border. Untuk border kita berikan misalkan 2 pixel saja. 2 pixel, kemudian tipe garisnya adalah solid. Bordernya ada solid. Warna bordernya lebih tua dari yang warna background. Oke, seperti ini. Kita save. Selanjutnya kita akan berikan jarak, yaitu kita dengan menambahkan padding. Padding kita berikan 13 pixel. Semisal 13 pixel. Kita akan lihat hasilnya. Lihat ya, sebelum saya reload, kita lihat. Nah, sudah terlihat dia memiliki jaraknya. Dan selanjutnya untuk membuat font dari browser, caranya adalah dengan margin. Pertama yang kita berikan adalah margin top. Kemudian kita akan berikan di sini misal 10%. Kita coba ya, jadi 10%. Kita coba untuk margin left-nya itu 27 coba ya. Kita save. Kita coba lihat. Nah, jadi kurang ya. Untuk margin left-nya kurang.